Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menghitung cara menentukan nilai kuartil untuk data berkelompok. Nah, kuartil ini merupakan pembagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah diurutkan data-datanya tersebut gitu. Nah, di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi dengan data berkelompok beserta frekuensinya di sini. Nah, ini merupakan ilustrasi dari kuartil. Kita akan membagi rata angka-angka ini menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama dilakukan ialah kita menghitung dulu frekuensi kumulatifnya. Hal ini dilakukan supaya lebih mudah nanti dalam melakukan perhitungan kuartil data berkelompok ini. Gitu. Jadi kita langsung saja menghitung frekuensi kumulatifnya 9. Nah, di sini angka 9 juga. Kemudian dijumlahkan dengan 23, hasilnya adalah 32. Dijumlahkan dengan 15, hasilnya adalah 47. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 17, 64. Dijumlahkan dengan 20, hasilnya 84. Dijumlahkan dengan 8, hasilnya 92. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 8, hasilnya adalah 100. Nah, sekarang kita juga jumlahkan frekuensinya ya, 100. Jadi kita harus tahu dulu letaknya atau posisi kuartil yang pertama itu ada di mana. Dengan rumus Q1 sama dengan IN per 4. Nah, I ini merupakan data kuartil yang keberapa? Apakah yang pertama, apakah yang kedua, ataukah yang ketiga. Jadi yang I ini disesuaikan dengan Q berapa yang akan kita cari. Kemudian N merupakan jumlah data keseluruhannya dibagi 4. Nah, kita masukkan. Nah, karena kita mau mencari kuartil yang pertama, makanya I-nya itu berubah jadi angka 1 gitu. 1/4 dikali N. Nah, untuk N-nya itu adalah 100. Kita sudah mencari tahu tadi ya, sudah ada 100 gitu. Jadi hasilnya adalah kuartil 1 itu ada di posisi ke-25. Nah, posisi ke-25 itu letaknya ada di kelas yang kedua ini gitu. Karena untuk kelas yang pertama itu merupakan angka dari urutan ke-1 sampai ke-9 gitu. Sedangkan yang kelas 2 itu merupakan urutan angka yang ke-10 hingga ke-32. Jadi kalau kuartil pertama ini merupakan urutan ke-25, itu berarti dia ada di kelas yang kedua. Posisinya ada di sini gitu. Yaitu dengan rentangnya 50 sampai 57. Nah, kita juga sekarang harus cari tahu ya, kira-kira berapa sih nilainya untuk kuartil yang pertama ini. Di sini sudah ada rumus untuk menentukan Q1-nya, yaitu B ditambah P. B itu merupakan batas bawah kelasnya. Kemudian P itu merupakan panjangnya interval. Kemudian IN per 4 dikurangi F. F ini merupakan jumlah keseluruhan frekuensi sebelum frekuensi kuartil itu ada gitu. Dan per F ini merupakan berapa jumlah frekuensi di mana letak kuartil itu berada. Sekarang kita masukkan aja langsung angka-angkanya ya. Pertama, kita melihat dulu untuk B-nya, batas bawahnya gitu. Nah, di sini kuartil pertama itu terletak di kelas yang kedua dengan rentang 50 sampai 57. Sehingga batas bawahnya adalah 50. Ini merupakan angka terendahnya di kelas kedua ini, dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 49,5. Kemudian ditambah panjangnya ya, panjang kelasnya yaitu 8. Kita simpan angka 8. Kemudian yang di dalam kurung itu karena kita sudah mencari lebih dulu tadi IN per 4-nya, jadi hasilnya adalah 25. Kita langsung masukkan di sini. Kemudian F-nya ini merupakan jumlah dari frekuensi sebelum kelas dari kuartil itu berada, yaitu di ini ya, 9. Karena ini merupakan kelas di mana kuartil itu berada. Jadi frekuensi sebelumnya itu adalah jumlahnya 9. Jadi kita masukkan 9 ke sini dibagi dengan frekuensi kelas yang terdapat kuartil di situ. Nah, di sini frekuensinya adalah ini 23 ya.
Jadi F kecilnya kita disimpan di sini 23. Kemudian kita langsung saja hitung. Jadi 49,5 ditambah dengan 8 kali 0,7. 0,7 ini merupakan hasil dari 25 kurang 9 dibagi 23. Jadi hasilnya adalah 0,7. Nah, jadi 49,5 ditambah 5,6 hasilnya adalah 55,1. Nah, ini merupakan angka dari kuartil pertama dari data berkelompok. Selanjutnya kita akan mencari tahu lagi berapa kuartil yang kedua ini. Pertama kita mencari dulu letaknya, posisinya ada di mana, yaitu IN per 4. I-nya kita masukkan 2 karena kita mau mencari kuartil yang kedua. Kemudian N-nya kita masukkan karena data keseluruhannya itu adalah 100. Jadi hasil akhirnya adalah 50. Nah, sekarang kita mencari tahu dulu posisi 50 itu ada di mana. Nah, posisinya adalah di sini. Ini merupakan frekuensi maksimalnya itu adalah 47 gitu ya. Nah, kalau ini frekuensi maksimalnya adalah 64. Jadi di sini itu terdapat angka-angka dari 48 sampai 64 gitu. Jadi di sini pula lah terdapat kuartil yang kedua. Karena untuk letaknya itu ada di posisi ke-50 ini gitu ya. Jadi ada di sini untuk letaknya yaitu dengan kelas 66 sampai 73. Kemudian sekarang kita mencari tahu kira-kira berapa nilainya untuk kuartil yang kedua ini. Nah, kita masukkan rumusnya ke sini. B-nya, batas bawahnya berarti 66 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 65,5. Kemudian ditambah dengan panjang kelasnya ada 8. Kemudian yang di dalam kurung, IN bagi 4-nya sudah kita cari tahu tadi ya, berarti 50. 50 dikurangi 47, 47 itu ini jumlah dari frekuensi sebelumnya, 47 per F. F itu adalah frekuensi di mana kuartil itu berada, yaitu yang ini, 17 ya. Nah, kita masukkan. Kemudian hasilnya adalah 65,5 ditambah dengan 8 kali 0,18 gitu. Jadi kita selesaikan dulu yang perkalian ya. Jadi 65,5 ditambah dengan 1,44. Hasilnya adalah 66,9. Nah, ini merupakan jumlah sesungguhnya dari kuartil yang kedua, yaitu 66,9. Selanjutnya kita akan mencari kira-kira berapa untuk kuartil yang ketiga ini. Ya, pertama kita mencari tahu dulu letaknya, kira-kira kuartil 3 ini ada di mana, kita cari tahu dulu. Nah, ini rumusnya IN per 4. Nah, I-nya kita ubah jadi 3 karena kita mau mencari tahu kuartil yang ketiga. Kemudian per 4 dikali N, N-nya ialah 100. Jadi hasilnya adalah 75. Nah, setelah kita cari, di sini yang letaknya 75 itu ada di sini, ya. Karena ini angkanya itu mengandung dari 65 sampai 84. Berarti kalau 75 ini kan masih masuk di sini, ya. Kemudian sekarang kita menentukan kira-kira berapa nilainya untuk kuartil yang ketiga itu dengan rumus yang sama, yaitu B plus P IN per 4 dikurang F per F kecil gitu ya. Kita masukkan B-nya, batas bawahnya 74 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 73,5. Kemudian ditambah dengan panjangnya P-nya yaitu 8. Kemudian dalam kurungnya 75 karena IN per 4 itu ialah 75. Kita sudah mencari tahu tadi 75 dikurangi 64. Nah, 64 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas di mana kuartil itu berada. Nah, di sini berarti ini ya untuk yang F besarnya. Kemudian dibagi 20. Nah, 20 ini merupakan frekuensi di mana kuartil itu berada, yaitu frekuensinya adalah 20. Jadi pindah ke sini 20-nya. Kemudian kita jumlahkan di sini 73,5 ditambah 8
0,55. Nah, kita hitung saja. Jadi 73,5 ditambah 4,4 hasilnya adalah 77,9. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.